السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويؤل درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب قصيدة الوردة الشيخ الإمام محمد البصيري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kesemuanya kita doakan mudah-mudahan senantiasa mendapat ridha dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ngaji kita. Law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman ahya ismuhu hina yud'a dari sarrimami maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لو نسبت qadrahu ayatuhu idhaman. Seandainya derajat Rasulullah sama tingginya dengan mukjizat Rasulullah, maka ahya ismuhu hina yud'a dari sarrimam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati. Seandainya pada. Tetapi mukjizatnya Rasulullah ini tak pada berderajat. Artinya lebih tinggi dari derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita belajar dan mengkaji kisah-kisah Nabi dan Rasul terdahulu. Nabi Isa punya mukjizat bisa menghidupkan orang mati. Nabi Musa punya mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Tapi kalau kita melacak pada sejarahnya, justru ketika membelah tongkat 10 kali dipukulkan tidak terbelah tongkat itu, kecuali tongkat itu setelah dibacakan dan membaca Sayyidina Musa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mukjizat itu masih berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain, ya. Nabi-nabi yang lain bisa punya mukjizat-mukjizat tersendiri. Nabi Ibrahim bisa selamat dari kobaran api. Nah, mukjizat-mukjizat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam derajatnya lebih tinggi daripada sekedar mukjizat. Makanya seandainya itu sama, bisa tolang-tolang bin Rasulullah bisa tahu, tapi itu tidak. Mukjizatnya Rasulullah Andika tidak hanya untuk memberikan tampilan kepada orang-orang yang lain, tetapi umat agar bisa tertata. Apa mukjizatnya Rasulullah yang besar? Yaitu Al-Qur'an.
Kenapa dikatakan besar? Karena Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas. Lenika. Jadi Kanjeng Nabi ini kan tak bisa pesaki dengan Al-Quran. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Ini dawuh Allah Subhanahu wa taala. Telah datang bagi kalian nurun. Apa yang dinamakan nurun adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin, dan kitab. Apa kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Kanjeng Nabi ini kata bisa ipesaki men Al-Qur'an. Jadi mukjizat Kanjeng Nabi ini kata terbesar Al-Qur'an, dan derajat Kanjeng Nabi lebih tinggi dari apa yang namanya mukjizat. Jadi ini kan lebih agung Kanjeng Nabi. Makanya dari agung acara cerita Kanjeng Nabi, aduh, semua orang mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi. Dari semua kalangan membaca salawat. Ya. Bahkan tidak sah salatnya ketika tasyahud tidak dibaca dengan salawat. Ini keagungan Kanjeng Nabi. Rasulullah diucapkan salam. Artinya Allah mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Inilah keistimewaan Rasulullah. Jadi derajat ini kan lebih mulia daripada mukjizat. Ini keistimewaan ki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ka thank you derajat ki. Kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'udin saghiratan wa tukillu tarfa min amami. Allah, ini Imam Burda melukiskan Rasulullah apa? Kasyamsi tadharu lil aini min bu'udin, yaitu bagaikan matahari ya, yang ketika dilihat dua mata kita, maka mata kita itu tampak melihat matahari kecil, min saghirin, kecil dari jarak jauh. Coba boleh panjenengan ngabus matahari dari jarak jauh. Raja nama Kene. Rasulullah bagaikan matahari ketika kita memandang dari jarak jauh tampak kecil. Padahal wal bu'di, padahal wa tukillu tarfa min amami. Padahal coba lihat secara dekat, maka mata kita tak mampu melihat mata. Itulah hakikat Rasulullah. Makanya hakikat Rasulullah ini kan tak bisa ibaki nang itunya. Rasulullah ini kan yang itunya hanya bisa dipelajari sebagai seorang manusia, tetapi manusia yang bagus zahir dan batinnya. Dan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi memang diutus untuk umat, mudah dipelajari, mudah dipahami, mudah diikuti. Ini Kanjeng Nabi. Jadi hakikatnya abang tak oning ke Rasulullah, tak bisa melihat, bisa. Ya bagaikan matahari kan ikan, tampak kecil, tetapi sebenarnya luar biasa. Rasulullah besar dan abang tak mampu melihat keindahan Rasulullah secara total. Artinya cetlah agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita melihat matahari kan tampak kecil dari kannya. Coba sahabat, tak kuat mata di kaki Allah. Karena begitu, wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Bagaimana kita bisa mengetahui hakikat Rasulullah di dunia sementara mata kita tak mampu melihat Rasulullah dengan dekat? Benar, tak bisa. Qaumun niyamun, sementara kita hanya bisa melihat Rasulullah di dalam mimpi kita, di dalam tidur kita. Kini kayak bagaimana Gusti Allah rezeki dengan kita kalau kita bisa melihat Rasulullah. Muka-muka kula panjenengan walaupun dalam mimpi, muka-muka bisa melihat salerana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kini terus doakan kepada Allah agar kita bisa melihat Rasulullah. Orang pun ngolati Kanjeng Nabi, beda ulama
Anika molati Rasulullah, setelah molati Rasulullah pas pabuta nyokan pas pabuta mata. Ya Allah, pabuta aki mata. Cukup melihat keindahan dunia dengan hadirnya Rasulullah dalam mimpi. Coba, anika berarti apa? Saking agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak mampu melihat hakikat Rasulullah di dunia. Dekian no munterongolatina Rasulullah kelak nang eswar. Itulah hakikat Rasulullah yang sebenarnya. Nah, nikah kanjeng Nabi Nabi nagunagun pancuningan Allah itu. Famablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Makanya penglihatan kita, karena tak bisa melihat hakikat Rasulullah, paling mentok kita melihat annahu basyarun. Manusia adalah, Rasulullah adalah manusia biasa. Coba, kenapa yang digambarkan, dilukiskan Al-Quran? Ya Rasulullah manusia biasa. Rasulullah bukan malaikat, Rasulullah bukan Tuhan, tapi Rasulullah adalah manusia biasa. Tapi ingat, apa? Annahu khairu khalqillahi kullihim. Tapi walaupun manusia, Rasulullah diciptakan yaitu lebih baik daripada makhluk-makhluknya Allah yang lain. Jadi kan, di manusia, Rasulullah manusia pada dengan kita. Rasulullah ada, Rasulullah araji, Rasulullah nekani hajat, Rasulullah mandi, Rasulullah asaren, biasa dengan kita. Agar apa? Agar kita mampu mencontoh Rasulullah. Coba cek saya Rasul para malaikat. Ya tak bisa abek nih kan. Tak bisa abek manusia nyontoh malaikat. Ya tak bisa, tak nyambung, tak connect. Malaikat tak ndik nafsu. Baba nanti nafsu. Malaikat tak ndik laki, tak ndik bini, tak laki, tak bini. Kita laki bini pas nyontoh malaikat ya tak bisa. Makanya Rasul ciptaan Gusti Allah sebagai basyarun manusia agar kita bisa mencontoh. Misalnya si Atani, misalnya si Atekeng, misalnya Atekeng nyontoh siapa? Nyontoh Rasulullah, karena Rasulullah Atekeng. Nah, saya misalnya beternak, nyontoh siapa? Rasulullah berternak. Pemimpin Rasulullah menjadi pemimpin. Si Akabin, nyontoh kanjeng Nabi menikah Akabin. Nah kan nyaman. Nah itulah kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk mengikuti Nabi, dan Nabi diciptakan, dilahirkan dari jenis yaitu manusia karena kita biar mengikuti. Tapi Rasulullah walaupun manusia lakal bashar ini artinya tidak sama dengan manusia yang lain. Apanya? Khalqan wa khuluqa, dari pergi fisiknya dan akhlaknya. Nyamana pemimpin kita kotu mencontoh beliau. Dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah kanjeng Nabi, agung Nabi kula panjenengan. Wa kullu ayin atar rusulul kiram biha fa innama tasalat min nurihi bihimi. Setiap mukjizat, kemuliaan Rasul-Rasul semua, maka fa inna mattasal bihimi, semua ada hubungannya dengan nurnya Rasulullah. Jadi abodana Nabi Musa, abodana Nabi Isa, kakap ini mukjizat kamul jannah Nabi Adam kam engala aki dari nurra kanjeng Nabi, berhubungan dengan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ayo kula pun panjenengan nika syukur ka Gusti Allah aba eteti umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nabi kita nika sumber daripada nabi-nabi yang lain. Kekuatan Rasulullah ada di nur Muhammad. Makanya nur itulah yang bisa membuat dunia ini menjadi terang benderang. Siapa? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kanjeng Nabi ini kayak sebut nur. Qad ja'akum minallah nurun. Jika Allah yang menyebut nurun, cahaya.
Makanya pas imam tiba, pas ngoci Kanjeng Nabi dengan apa? Anta nurun fauqa nurin. Pas. Nah, ya Nabi. Nah, jadi engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah, terserah apa? Kita qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun. Jadi imam-imam maulid ni kan, saya ngarang maulid Diba, maulid Barzanji, maulid Habsyi Kapi. Ini kan dasar ka Al-Quran dan hadis. Carang ngarang tibi bodoh dasarnya. Makanya itulah beberapa bait ini mudah-mudahan mengantarkan keimanan kita lebih kuat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti jejak baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi ini melebihi dari yang lain, dan nabi-nabi yang lain jika bersumber dari nurun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nur rakuste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Milana beda solawat nuril anwar, beda solawat nurid dzati, beda solawat ruhi Muhammad. Nah, banyak solawat nih kan. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. Rahasia, sirril asrar. Badai Kanjeng Nabi kan. Wa tiryaqil aghyar. Wa miftahi babil yasar. Nika kunci Rasulullah, nika pintu nika. Pintu kemudahan, pintu nikah. Kau tu lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurid dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat. Asma' sifat Kanjeng Nabi. Ini kan ada. Pada salawat ruh, Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil qubur wa ala lisabi wa barik wa sallim. Pokok zahir batinna Kanjeng Nabi kekapi nika bisa jadi wasilah semak ke Gusti Allah. Makanya Rasulullah disebut sebagai wasilatul udma. Nikah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo perbanyak baca sholawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melalui sholawat itulah dekian abek nikah andi tanda pengikut setia Rasulullah. Mungkin dengan syafaat Kanjeng Nabi abek bisa masuk surga. Abek nikah napa yang dan lagi ibadah. Ibadah nyangar-nyang terus masuk surga. Surga larang. Yang mau dibandingkan ibadah kuliah pancingan mak masih tak masuk surga. Tapi mun nengku beles Allah dan beles Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita, insyaallah raja ate kita bisa oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo makin pun pokok komunnya baca salawat. Acan tol ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang diakui kelak di surganya Allah berjumpa dengannya. Bisirril Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم يا صل وسلم دائما أبدا على والحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة آمين يا الله آمين يا الله آمين آمين يا الله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.